Ada nggak cara lain jika ijazah aslinya tidak ada, pembuktian dengan cara lain, misalnya pernyataan-pernyataan kawan-kawannya, teman sekolah dan lain sebagainya, untuk bisa dijadikan keaslian ijazah Jokowi? Bisa apa tidak? Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, ini masih sekaitan dengan persidangan Sugit Nur dan Bambang Tri, sahabat-sahabat. Nah, ini di sini terjadi sengit perdebatannya, sahabat-sahabat, antara pengacara Gus Nur, Egy Sujana, dan Prof. Aceng. Nah, ini antar dia yang berdebat, dan si Egy Sujana merasa tidak puas lah dengan jawaban si Prof. Aceng. Nah, sekaitan dengan ini, sahabat-sahabat, itu ada yang menarik, yaitu Prof. Aceng menyampaikan bahwa ternyata kalau tidak ada aslinya, tidak ada yang asli, maka bisa digunakan yang namanya second opinion. Tinggal lembaga mana yang punya otoritas untuk mengeluarkan itu. Dan ini yang membuat kusut, sahabat-sahabat. Itu artinya bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum berupa fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, yang dikeluarkan oleh lembaga yang terkait atau lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk mengeluarkan itu, maka itu menurut Prof. Aceng itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Itu keseruannya, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, mari kita dengarkan dan lihat videonya. Nah, ada dari beberapa event lalu dari kejaksaan, khususnya yang di sini, menanyakan ada nggak cara lain jika ijazah aslinya tidak ada, pembuktian dengan cara lain, misalnya pernyataan-pernyataan kawan-kawannya, teman sekolah dan lain sebagainya, untuk bisa dijadikan keaslian ijazah Jokowi. Bisa apa tidak? Sebagai second opinion itu bisa. Sebagai second opinion itu lazim digunakan. Oke. Ya. Ketika data primer gitu ya, itu belum tidak ya, belum bisa dihadirkan, itu bisa berdasarkan second opinion, itu lazim digunakan dalam proses hukum. Oke. Second opinion apakah berguna bila primernya nggak ada? Bagaimana logikanya? Kualitas second opinion sangat tergantung pada otoritas second opinion ini. Otoritas siapa? Dia punya kewenangan nggak? Itu ya, secara kelembagaan, karena mengikat ya. Nggak ada second opinionnya pun, nggak ada. Ya, sebuah ijazah, misalnya buku induk hilang, ya, ada yang dimakan rayap. Kemudian saya minta dengan hormat kepada beberapa saksi, teman dekatnya, bahkan kenal dengan keluarganya, agar supaya dengan hormat, kan ini kampung Solo, kampungnya Jokowi, sampaikanlah kepada Jokowi lewat anaknya kah atau apa, untuk datang ke sidang atau perintah Jaksa Agung, karena ini di bawah Jaksa Agung, membawa ijazah aslinya. Sudah beberapa bulan lalu sampai sekarang nggak ada. Teman-temannya itu mana? Terakhir Nurwindu, saya minta juga datangkan dengan hormat karena Anda teman baik Jokowi, ijazah aslinya hari ini. Tapi sampai hari ini tidak hadir juga ijazah asli itu. Padahal ini penentunya, primernya. Kalau ini ada, selesai, kasus ini tutup. Dia pembohong, silakan dihukum. Tapi sampai hari ini nggak ada. Bagaimana orang kok dihukum tanpa ada perilaku yang dilakukan? Ini kan kezoliman yang luar biasa gitu. Bagaimana bahasa menerangkan tentang ini? Dari segi teks ya, saya kan tidak berhadapan dengan teksnya Bang Tri ya, gitu. Bagaimana dia memastikan bahwa teksnya itu sampai diuji oleh Gus Nur. Itu saya hanya mengkonfirmasi bagaimana proses mubahalah terjadi.
Iya. Nah, sebentar, saya tambahkan logika, Iya. Pak. Bukan cuma mereka berdua, sudah diuji di sini. Dengan cara apa? Panggil yang bersaksi. Karena keterangan itu, saksi itu menentukan, apalagi saksi fakta. Kalau Anda pendapat, kita bisa setuju, bisa enggak. Tapi kalau fakta tidak bisa diganggu-gugat, namanya fakta. Dia dengar, dia lihat, dia ketahui. Dia sudah disaksikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Nggak ada yang lihat ijazah asli. Kok tiba-tiba bisa second opinion membenarkan yang nggak ada? Bagaimana bahasa linguistiknya bisa begitu? Nah, second opinion itu ujinya itu uji kuantitas, uji kualitas, uji cara, dan uji relevansi. Ada 4 ya. Itu ya. Apakah kualitasnya berbanding lurus nggak dengan aslinya? Tidak. Nah, itu saya kan tidak tahu. Udah jawab satu, kan Anda nanya satu-satu. Apakah kualitas? Apakah Enggak. kualitas berbanding lurus tidak dengan aslinya? Tidak, nggak sama sekali aslinya nggak ada. Nah, apakah kuantitasnya berlebih atau berkurang? Apalagi itu nggak ada. Apakah relevan nggak? Nggak relevan. Yang itu untuk sebagai pengganti. Karena konteks relevan itu begini. Ini palsu, kan harus hadirin yang asli dong. Iya. Ini yang asli, hasil lab cream. Iya. Ini baru relevan. Iya. Apple to apple. Apple to apple. Yang ada kemarin di sini ijazah Jokowi fotokopi, Keberatan majelis hakim dibandingkan mohon dengan yang asli. Nah, oleh karena itu, Mohon izin majelis yang hakim. saya tanya memang ahli bahasa ini. Apakah Oke, bahasa keberatannya apa, begini keberatannya? menerangkannya bagaimana? Ya, mohon izin. Ini kan Kami linguistik mendengarkan. forensik. Forensik itu dalam konteks uji coba fakta fisikal. Tadi kan bilang fisikal. Ya sudah, sekarang ini kan saksi yang kita hadirkan. Nanti giliran Anda diberi kesempatan. Anda mau belejetin apa silakan. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Bagaimana sengitnya perdebatan sampai pada siapa ya? Jaksa penuntut umum itu melakukan salah karena sudah keluar dari konteks yang dipertanyakan. Tetapi pada dasarnya Prof. Aceh menyampaikan bahwa second opinion itu bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, kenapa ini muncul sahabat-sahabat itu karena pertanyaan dari Egy Sujana sekaitan dengan itu soal membandingkan apakah yang kopian-kopian, yang dari media sosial, apakah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, itu jawabannya tadi, sahabat-sahabat. Karena muncul jawaban itu, maka gelisahlah si Egy Sujana dan melakukan sebenarnya protes langsung, protes terhadap si saksi ahli. Karena Egy Sujana mencoba memformulasikan lagi kembali bahwa sampai hari ini kita tidak pernah lihat ijazah aslinya Pak Jokowi dengan sudah menghadirkan berapalah puluhan saksi fakta dan saksi ahli. Apakah itu bisa? Tetapi lagi-lagi jawaban dari Prof. Aceh ternyata second opinion itu bisa dijadikan sebagai alat bukti dengan melalui standarisasi. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, di situ lucunya ya. Dan saya kira ini memang semakin terpojok lah ini ya, semakin terpojok mereka karena saksi saja yang dihadirkan itu malah terbalik, malah memberatkan si Gus Nur dan si Bambang Tri. Saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.